Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anika Nanda Putri dengan NIM 212010-2093 dari kelas manajemen 3B1. Ingin mempresentasikan dengan tema dakwah Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Dari teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Adapun tokoh yang mengemukakan teori Gujarat adalah seorang asal Belanda bernama Snow Huronje Burgone berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang India, bukan Arab. Ia juga menyatakan ada beberapa persamaan unsur-unsur Islam antara di Nusantara dan India. Dari teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Dua tokoh yang mencetus teori Persia adalah Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan dengan Persia. Contohnya seni kaligrafi yang berpahat batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Lalu ada juga budaya Tabat di Bengkulu dan Taubik di Sumatera Barat yang konon berserupa dengan ritual yang dilakukan di Persia dengan setiap tanggal 10 Muharram. Kendati demikian, aliran Islam di Persia adalah Syiah, sedangkan Indonesia sebagian besar masyarakat Muslim menganut aliran Sunni. Dengan demikian, teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada. Dari teori Mekah, teori terakhir adalah teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinasti Tang tahun 674 Masehi bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian disebutkan juga pada masa Sriwijaya abad ke-8 kerajaan ini sudah mulai mengalami perkembangan kekuasaan dan banyak pedagang Muslim yang singgah di sana. Salah satu tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Hamka. Selain Hamka, seorang orientalis asal Inggris, D.W. Arnold juga mendukung teori Mekah yang mengatakan bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Dari empat tokoh yang mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, KH Ahmad Dahlan melampaui Abduh. Yang kedua ada Ahmad Surkati dengan mempercepat kemerdekaan. Yang ketiga ada Ahmad Hasan yang dengan rujukan kajian Islam, dan yang keempat ada KH Asim Asyari dengan menjaga tradisi pesantren. Dakwah Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar, yakni 12,7% dari populasi total umat muslim di seluruh dunia. Padahal Islam diperkirakan baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Jauh sebelumnya peradaban Hindu dan Buddha telah mengakar kuat di bumi pertiwi. Islam diperkirakan dapat berkembang luas di Indonesia karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Penyebaran ini juga dilakukan secara periodik selama berabad-abad.
membuat laun ajaran Islam pun dapat diterima oleh pendukung lokal. Menurut para sejarawan, terdapat 6 media untuk berdakwah. Yang pertama, perdagangan. Mengutip dari buku arkeologi Islam Nusantara, karya Jandra Sasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Ini terjadi sekitar abad 7 sampai 16 Masehi. Saat itu, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai media dakwah. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pegojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Mengingat pernikahan Islam dan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan dengan lancar, mengingat akan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim, mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Tiga, ada pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasehat agama di kerajaan-kerajaan. Yang keempat ada persenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Namun tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Dan yang kelima ada politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat banyak dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fatahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama. Yang keenam ada tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berasal kain wol yang terbuat dari bulu domba.
Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17 dan mazhab yang berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Peranan Wali Songo dalam proses Islamisasi. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Dengan sikapnya santun dan penuh kewibawaan, para wali mengajarkan agama Islam dengan bijaksana. Nama-nama Wali Songo yaitu yang pertama Raden Soleh, yang kedua Maulana Ainul Yakin, yang ketiga RM Joko Said, yang keempat Ja'far Sodik, yang kelima Umar Said, yang keenam Makdum Ibrahim, yang ketujuh ada Syarif Hidayatullah, delapan Syekh Maunat, dan yang kesembilan Maulana Malik Ibrahim. Kesimpulan dari yang di atas adalah berdasarkan pada fungsi media massa untuk memberi informasi pada khalayak tentunya sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri, di mana dakwah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang, maka tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Namun demikian, karena sifat khusus tindakan dakwah, maka tindakan yang hanya berisikan tentang ajakan, seruan, panggilan, dan penyampaian pesan seseorang atau sekelompok orang sehingga orang lain dan masyarakat menjadi muslim yang dapat disebut dengan tindakan dakwah dalam pengertian yang luas. Dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika didakwahkan secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang berkesinambungan, maka akan mendorong keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.